Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ila Syekh Imam al-Arif billah Syekh Muhammad Ismail As-Sadiq radhiyallahu anhu usul ila bihi wa sallallahu alaihi wasallam ma khalaqna sallallahu alaihi wasallam wa mutarajji hadal kitab mutadi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumih fid darain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama membaca doa rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Bapak Ibu bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini tanggal 5 Januari 5 Rajab kita ditakdir oleh Allah hadir di masjid ini setelah Allah mematikan kita tadi malam mati kecil, kemudian dihidupkan kembali, kita sujud kepadanya, dilanjut dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita memasuki bulan Rajab, bulan di antara salah satu
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara 4 bulan. Rajab adalah bulan pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Rajab adalah bulan tolak ukur kesuksesan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan-bulan yang lain. Maka setiap bulan masuk bulan Rajab, Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan doa yang kita baca tadi. Allahumma barik lana fi Rajab. Doa ini selalu keluar 1 tahun sekali setiap bulan Rajab. Karena kemarin saya ngaji di Hotel Movenpick bersama teman-teman yang manasik, tak suruh baca doa Rajab itu keliru doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya kamu sih anjen setahun bisa dia. Setahun bisa baru keluar. Allahumma barik lana ya. Iya. Sampai ngombe belok ngombe ya. Allahumma barik lana. Ayo Pak mau ngerti. Sekelas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berdoa kepada Allah tentang permintaan keberkahan di bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Ya, sekelas awak dewi, awak dewi kelasin apa ya? Banyak. Kelas Nabi ku inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu dalam surat Al-Fat Allah sudah menyatakan Nabi Muhammad awal kali Allah lahirkan ke dunia atau bahkan nur beliau diciptakan dulu sebelum Nabi Adam 2000 tahun sebelumnya. Allah itu sudah menjamin Nabi Muhammad itu masuk surga. Mesti jamin. Itu tuh jaminan sertifikat ini. Nah, kalau panjenengan apa jaminannya? Sudah dijamin masuk surga. Toh walaupun demikian beliau seorang nabi dan rasul yang tidak leha-leha, gak santai, Pak. Urusan ibadahnya the best, nomor 1. Urusan baca Qurannya nomor 1. Urusan i'tikaf di masjid nomor 1. Urusan sedekah nomor 1. Urusan sujud ngaji nomor 1. Asli ini wong ini dijamin masuk surga kan tenang-tenang aja. Apa ngoyo-ngoyo? Kalau sama ngoyo-ngoyo masih ngono dhewe ya mlebu surga. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap ngoyo, beliau tetap bersusah payah dalam beribadah kepada Allah
baik yang terkait dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Kenapa? Karena beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Kali bapak sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, moyo dalam ibadah itu wajib itu. Apa Ustaz? Supaya ditiru putra putrinya. Seringkali zaman akhir ini banyak orang tua itu dilawan oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan uswatun hasanahnya. Enak berangkat ke masjid, ibu. Nah, ditanya balik, Pak. Enak dan berangkat ke masjid sholat berjamaah, ibu. Nah, ibu sih nyapu sih. Tidak, ketika kita menyuruh anak berangkat ke masjid, ibu dalam keadaan pakai mukena, kemudian bawa sejadah ke masjid, baru ngajak anak, itu yang bagus. Kan itu yang dilakukan Rasul Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita lakukan karena itsbah mengikuti baginda Rasul, baik ibadah yang hablum minallah ataupun hablum minan nas, sudah pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Nabi tidak pernah telat sholat berjamaah, terutama subuh ini. Awak dewi malam tahun baru subuh sepi, Pak. Soalnya apa? Begini begadang. Saya termasuk orang yang tidak pernah merayakan tahun baru walaupun sampai sekarang. Ini mangan dia. Aisyah cak mangan. Turu aku. Tidur. Karena apa? Lebih ngeman subuh nih. Jadi ya ibu, ayo dah turunan, mari ngajar, mari belajar kitab kuning musyawarah, jam 12 tuh tidur, subuhnya dipangan pitik, ya. Jangan sampai kita ini menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia yang sementara. Dunia dipol-polno, sampai larut malam, bareng salatu wassalamu alaihi, mulai turu wong iku. Ini kan kuali. Rasul memberikan contoh kepada kita, ya. Walaupun beliau dijamin masuk surga, tetapi semua ibadahnya berlevel kelas A atau nomor 1. Ya hajinya, ya baca Qur'annya, ya sedekahnya. Beliau itu tidak pernah menyimpan duit. Apa yang dimakan hari ini ya boleh hari ini. Ya awak dewi umatnya rekeningnya tumpuan. Baru isinya muka ya kan. Tapi ana wong pinane nolong duit negara 200 triliun itu cukup tahu. Pak Tamir gelem lah sampai mlebu penjara. Akeh duit menteri. Gelem Pak, aku lebih gelem aku. Oke, itu pidana deh ya. Hari ini datang di sini, Pak Ustaz, 6 triliun masuk penjara. Oke, anggaplah aku mondok nak ngono. Oh kita wis gak ngeloni bojo, wis gak apa-apa wis tak tempat-tempatno. Negara iki tambah apa? Presiden boleh berganti, tapi ngisore lho, nggih. Tidak semudah yang kita bayangkan. Meskipun api ke bawahnya api nggak perlu. ruwet itu Pak. Ruwet karena ada
dek, ono Ramapati, nang isor-isor iki. Sing bikin roti. Jadi kembali, kenapa Rasul mengajarkan kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab. Apa sih barakah itu? Barakah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Orang tak akan mungkin menuju ke arah yang lebih baik kalau tidak memperbaiki diri. Tak akan mungkin bisa memperbaiki diri kalau dirinya tidak belajar. Ya Allah, sholat sing api, kudu belajar. Apa hanya dengan takbir tok, sujud, ruku, sujud? Tidak. Sholat itu kan ada syarat, ada rukun. Kemudian sholat itu ada syariat. Kemudian sholat itu ada hakikat. Odo mek kuwi dhewe ngombe barusan, Pak. Ngombe iki dengan syariat iki ngombe. Hakikate mlebu nang lisan kok rasane. Ana wong salat iku syariate salat tapi rasane pahit iku ono yo. Sembayang. Waduh. Pak Ustaz iki salate dawa-dawa wae. Wah, gak bener iki. Iku salat rasa pahit iku. Syariatnya kita berada di masjid, lungguh, rasanya apa saya? Rasanya gitu, sejuk ya, sejuk nyaman. Kalau sejuk nyaman bisa mengantarkan kepada ke alam sekaratul maut. Itu begitu, Pak. Nyaman masalahnya. Maka subuh itu lebih baik mandi keramas, walaupun tidak ngapa-ngapain sama istri. Keramas nanti bal-balan. Tapi malam Jumat tak keramas. Dino iku keramas lah. Cekak terkena penyakit stroke. Nomor 1, nomor 2 cekak. Nun sewu cekak kotak. Supaya itu sehat ini. Jadi pagi itu mandi. Nggak pernah nggak mandi, dia keramas. Makanya aku nggak tahu dulu rambut daun. Soalnya apa? Lebih cepat keringnya. Nanti di kopiah 14 langsung. Itu begitu. Apa kali saya ini gampang ada hair dryer sing kanggo ngering kok. Hah? Tutup mixer lah. Apa itu? Itu dimandi keramas. Nek sarape wis bangun masuk nang masjid semangat. Pati ngantuk gak iso soalnya sarape kadung bangun. Nek cuma wudu sarape bangun seperempat sehat. Nah ini bangun. Ini bangun. Si gini-gini itu sih turun kabeh. Nang masjid itu ya. Tapi ada membuat orang semangat tidak tidur itu apa? Ya ngaji ini langsung kene mangan. Asli tangi wong. Ayo, saiki cukupno bungkusan langsung gorene. Langsung melek deh, Pak. Saya yakin itu wis tak peduli ngantuk, pol pasti tangis. Soalnya apa urusan badokan. Indonesia ini urusan badokan itu tangi, Pak. Allah. Tangi ini jam 12 bengi itu lho didok-dok kanggo tahun baruan mangan. Tangi wong iku. Tangi, Pak. Allahu Akbar. Pun barik lana. Diawali dari mana Pak Ustaz kita memperbaiki diri ini? Ya semuanya. Terutama urusan ibadah sholat sing durung
Sholat, ayo sholat. Sing wis sholat tapi durung komplit 5 waktu, ayo komplit no. Sing wis komplit tapi sholat sik digandeng-gandeng. Digandeng-gandeng. Duhur setengah 3, gandeng karo asar jeneng. Atau asar setengah 6, itu kan gandeng. Sekali wudhu 2 sholat. Atau maghrib digandeng karo isya. Atau isya masjid wis sholatu wassalamu alaihi sembahyang isya. Kira-kira ada enggak orang salat seperti ini, Pak? Ada, tapi tidak di sini, Pak. Di planet bumi. Ada. Loh, melakukan sholat walaupun agak akhir Pak Ustadz, asalkan tidak keluar waktunya kan boleh. Subuh jam 4, sholat jam 4 kurang, sholat isya jam 4 kurang 5 menit, ya boleh Pak, boleh. Tetapi itu bagi orang-orang yang darurat, bagi orang-orang yang tidak disengaja keterlambatannya niku. Dan awak dewe mari isa nganggur, lebih banyak nonton TV, lebih banyak main medsos, lebih banyak jalan ke sana jalan ke sini, kan banyak waktu, sampai-sampai mepet waktu, itu bisa jadi haram mengakhirkan sholat. Kadang-kadang kita ini kalau berdoa cita-cita itu ingin masuk surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar, dan seterusnya. Minta kekuatan iman, minta salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut, dan seterusnya. Meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, tetapi menghormati Allah itu mepet-mepet. Kalau ada pertemuan dengan presiden, contohnya tidak berada di baris depan, menang paling puri dewi. Ya bagaimana presidennya kenal dengan jenengan? Jadi kalau kita ingin dikenal dengan Allah, akrab dengan Allah, dekat dengan Allah, jadilah orang-orang yang baris-baris pertama dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baris pertama, sholat mengarep, ngaji mengarep, kondangan mengarep. Walaupun berkat itu kondangan biasanya jatuh pada yang paling belakang lah biasanya. Ini kondangan temen nih, si mendengar pinggir tuan rumah, wis tanah terjawab di sini belakangan dia oleh begini kantean berkat kurang 5 kondangan, termasuk aku kau oleh kurang ajar ngomong gitu. Ini jadi baris-baris pertama yang sudah sholat komplit 5 waktu, usahakan sholat di awal waktu kalau bisa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina qita. Sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada mukmin mukminat dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan waktu itu ada waktu ring 1, ring 2, ring 3. Ada waktu utama, ada waktu biasa, ada waktu makruh, bahkan ada waktu haram. Sholat subuh jam itu haram.
sholat sah, cuma ya haram itu keluar dari waktunya. Iki mau mari sholat, mari adzan langsung sholat. Waktu saja ring 1, sing ring 2 ya saiki iki sembahyang nang ring 2 ono ring 3. Wong wis budal kabeh jalan sehat dari tas nangi sembahyang. Ya mendingan sih daripada tidak sama sekali. Ono sembahyang jam 7 jam 8. Mas, iki kan wis jam 8 lah apa sembahyang sampean? Awak dhewe kan udur. Maksudnya udurnya sholat itu ketiduran. Aku kan ketiduran iki mau sampai jam 8. Pakai dalil, keliru pakai dalil. Maka monggo perbaiki sholat dulu. Sing kurang sholat, sing kurang komplit 5 waktu komplit no, sing wis komplit ayo tepat waktu. Karena sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang, sholat itu utama dan yang menentukan. Kakak gini nyunting saya sekarang live apa enggak? Oh, di live no, hari ini di subscribe oleh duit kayak yang di like di subscribe ini ya, di syuting nih gimana? Kameranya bisa menyuting, bisa melihat saya dengan nyaman. Mergone no cagake, Pak. Cagake itu dulu. Cagak iki yang menentukan berhasil dan tidaknya syutingan itu. Walaupun di syuting di kamera kalau cagake nggak bisa. Sama dengan masjid, ada kipas, ada jam, ada AC, ada lampu. Nek cagake iki kropos ya rubuh, sing ngaji ya mati kabeh, Pak. Sama dengan sholat, seganteng apapun kita, sesukses apapun kita, ya, maka jangan heran nek sholat keropos, maka keimanan yang dimilikinya juga akan keropos. Apalah sebuah jabatan kerja, jadi menteri agama, bila wis pol wong hebat, Pak. Tapi yo nyolong nang kono yo. Ayo apa? Ngurusi haji, ngurusi umrah, travel itu. Lah wis orang-orang yang mulia memfasilitasi orang-orang untuk beribadah ke Mekah Madinah kepada Allah, tapi yo ngujui pol-polan nang kono. Sajane wong ku difasilitasi wis sing ngaji subuh nang gone Masjidil Hijrah daftar kabeh meneh ning di umrah store KTP gratis. Siapa yang nanggung? Pak Takmir. Soalnya dia wong sugih, Pak. Bayar iki, Pak. Sakjane ngono. Bukan malah mari jamaah Al-Hijrah daftar umrah ke saya. Berapa kosan? 30 juta, murah. Ini karena kita harga seduluran. Karena wis budal srek, tetep nang Medina srek. Mohon maaf para jamaah karena ada kenaikan hotel, mohon tambahan per orang 10 juta. Ikan tipu-tipu. Banyak seperti ini, Pak. Maka saya mau bergabung dengan travel ziarah hati. Karena orangnya jujur dan mau bersumpah dengan saya, tidak boleh ada tarikan apapun, mulai dari berangkat sampai pulang. Ketika harga itu sudah ditentukan di awal, dan itu haram memakai dua harga itu.
Apa yang dijual di brosur, apa yang ditentukan di brosur, umroh 12 hari 35 juta. Ya sudah itu aja. Nggak boleh nambah sing aneh-aneh. Karena keluar dari kesepakatan itu masuk kategori riba. Ini jenenge tipu-tipu, Pak. Jadi jabatan dan kedudukan tidak menentukan, tidak menjadikan penentu bagi orang itu memiliki kualitas kebaikan moral yang bagus. Yang menentukan adalah kualitas ibadah sholat. Nih sholat api, jaminan Allah, Pak, bukan jaminan siapapun. Apa jaminan Allah Ta'ala? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wong nek salate bener, Pak, mampu mencegah dirinya berbuat keji dan munkar. Ate misu itu gak gelem. Dirinya itu dikontrol, dirinya itu dituntut oleh keimanan. Iya, aku sembahyang rampok ate misu. Malam tahun baru, waduh wong nyanyi joget-joget. Wong si kekuatan iman hebat, Pak, karena kehebatan sholatnya. Isi dewe, Pak. Kata gini, mengikuti lagu ini lebih berdaging ini isin ya. Ngono. Tapi ini mau kekuatan imannya itu lemah. Karena sholatnya juga kurang baik, berdampak kepada tidak ada rasa malu. Umur sudah 60, ya kalau naik panggung, nyanyi tadi joget-joget. Nah ini kan naudzubillah min dzalik. Maka mari Rajab ini jangan hanya dibikin story. Selamat datang bulan yang penuh dengan berkah. Sampai ya, Bapak bagi diri, gak peduli, cuma story aja. Kemudian story mana? Amalan-amalan di bulan Rajab, satu puasa. Sampai ya, yo gampang kok Dewi. Terus baca apa lagi? Baca ini. Ternyata dia tidak baca. Hanya sekedar pamer-pamer story aja, kayak dirinya itu orang-orang yang hebat. Jadi moga mari kita perbaiki diri di bulan Rajab ini, terutama sholat itu, karena sholat itu penting. Kemudian setelah memperbaiki diri sholat, kemudian merembet kepada anak-anak kita, keluarga kita. Oh Dewi sholat, anakku sholat dulu ya. Gini subuh nang gini, ya apa? Anakku wis tangi kedua iki. Ngono man. Karena kadang-kadang orang tua itu lemah di depan anak karena terkena penyakit kasih sayang. Sarno. Pernah jenengan ngamuk kepada anak, tidak sholat subuh, turu ditakiri bolak-balik akan mari rujuk ke banyu sakbab disiram. Pernah ada? Pernah? Nggak pernah kan? Saya itu mengalami itu lah. Siram banyu ke bapak itu. Mari mesti diusir. Cuma nabi aku tidak sholat. Aku gak menang di wong sing kate mlebu neraka. Ngeri, Pak. Dengan didikan yang ekstrim seperti itu, akhirnya saya mau mondok, akhirnya saya mau belajar, akhirnya tertib sholatnya. Ketika sekarang saya punya anak, apa yang dilakukan orang tua itu ternyata benar, Pak. Soalnya anak ketika dibangun dan tidak seperti kita. Saya nggak pernah memanggil anak saya itu manggil namanya. Namanya kan dulu Islamiyah, kasih kiai. Saya itu pasti selalu manggil, nah, udah sholat belum? Iya. Kan ada di lantai atas anak saya di lantai 2,
kamarnya sendirian di atas. Kalau dia bangun saya kan dengar. Jalan kakinya itu kan dengar. Deng, 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 melakuni melakukan dukun pasti ini kan pasti kerosok. Iki nggih ya. Mungkin tapi kok gak muni orang jalan kaki. Munggah. Loh, cari nggih ada kamu. Nah, di hati itu setan itu membisik. Bicara, ikut anakmu. Kesel deh itu. Ngono setan itu kan. Ya karena setan itu kan tugasnya khutuwas. Jadi selalu membisikkan. Dan setan itu musuh kita yang nyata. Kalau kita mau melakukan kebaikan, setan mencegah supaya tidak melakukan kebaikan. Katanya ngaji, gak usah ngaji. Katanya sholat, gak usah sholat. Katanya bangun anak, gak usah. Itu setan memang tugasnya. Maka kita wala tattabi'u khutuwatis, ojo sampai mengikuti bisikan setan. Ayo, tungguin, bangun. Sekarang jadi tungguin yang pintu kan. Sekarang ya, setiap sholat dibangunin. Punya HP gunakan alarm. Nanti habis subuh tidur lagi nggak apa-apa. Itu pertama. Nanti tahun berikutnya habis subuh itu ya iso ojo turu, ojo koyo penggiling. Tapi ini pertama enggak. Mari subuh turu maneh Pak Kok. Untuk membiasakan diri dulu bangun sholat. Mari sholat turu maneh. Suwi-suwi mosok mari sholat turu. Ada perintahnya Nabi ini mari subuh, nek pengen sugih ojo turu. Sampai apa? Sampai matahari terbit. Apa yang dilakukan Pak Ustaz? Wiritan. Kayak sok wiritan nang di nang pasar golek tempe. Itu ibadah itu loh Pak. Mari subuh bingung belanja nang pasar, golek iki demi anak-anak, demi keluarga. Itu ibadah ya. Sing gak oleh mari subuh turu. Karena Nabi itu tidak pernah mari subuh tidur. Apa dia semua di Sahih Bukhari, kemudian di Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, yang dikenal dengan termasuk kitab Kutubus Sittah, semua nggak ada Nabi Muhammad mari subuh turu. Mbone Muhammad bin Awwal itu aja turu. Memang pembawaannya apa? Mari subuh itu kudu turu ae. Anjen ngono. Aku gak turu Ustaz wiritan, maca selawat mek delok TV. Iya, suwe-suwe TV di sing delok sampean. Seringkali TV itu dimatikan orang lain, ada itu dulu. Termasuk saya, Pak. Saya itu kalau nggak ngaji ya jam 9 sudah tidur aku. Membawaan aneh. Nek gak ngaji jam 09.00 bengi wis tidur, Pak. Gak tahu jagongan, gak tahu melem. Tapi kalau ada pengajian sampai jam 1, jam 1, jam 2 itu kuat. Cuma ya untuk bosen nih Pak. Madura itu rata-rata ceramah jam 11, jam 12 baru mulai. Awak diri teko jam 9 ngonten iso. Ya, walaupun di tempat VIP banyak kiai-kiai sing mendampingi ngejak ngomong itu bosen aja Pak Dewi. Cuman lucu aja. Pak Dewi gak ngerokok, sing ngerokok enak Pak. Balbun. Duwe hiburan Pak Dewi iki ditarung. Yang mulai yang rokok kabeh sampai tanggone pakaian dalam kabeh yang rokok. Jadi hari subuh ayo bangunin anak-anak kita. Sudah sholat apa belum? Karena
Apa perintahnya Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jaga dirimu juga jaga keluargamu. Nah, bangun mari subuh. Kok subuhan mari subuh turu maneh kapok. Saya orang Madura seharusnya lebih tegas Pak kepada anak itu. Tapi karena saya tuh nggak bisa, kalau anak perempuan itu kasih sayangnya ke ayah. Justru yang lebih sangar itu istri saya. Padahal mau Jombang. Jombang ketempelan Madura langsung dari Madura 180 derajat. Ngeri Pak. Jadi urusan ngomel anak itu paling ditakuti sama anak istri saya. Langsung bangun deh. Ini aku enggak nak. Iya. Ini ibu sing suara. Ya. Langsung budak. Ini malaikat mewakili malaikat mungkar dan nakir. Tapi cerewet tegas dalam kebaikan itu Pak, bagus Bu. Termasuk jenengan Pak. Kalau sampean lebih mendahulukan memanjakan anak daripada mencereweti anak, yakin karakternya jelek nanti anak sampean. Dalam kebaikan kudu tegas sampean walaupun cerewet. Anak sembahyang. Sudah. Ayo sembahyang. Kudu ngono kan. Jadi otot dikencengi, tapi dalam urusan yang lain tidak terlalu cerewet. Kayak Quran, kasih pemahaman, pengertian dan lain sebagainya. Tepat waktu, kemudian setelah sholat tepat waktu, usahakan bersama-sama memperbaiki diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa Pak Ustaz? Awak dewi di sholat karuan ijen. Wis dalam. Sholat ijen guna ngomong guys. Kadang-kadang terdorong oleh nafsu untuk lebih cepat selesai. Takbir kan sempurna, rukuk kan sempurna, bacaannya kan sempurna, terburu-buru, tidak tertata. Kalau berjamaah kan melok imam. Sampai melok imam mari ngono budal dhewe ya gak sah sama jadi makmum. Kan begitu. Nah, kalau sholat sendiri di rumah itu godaannya gede Pak. Tidak ada santai-santai di sholat ijen dan ngomong itu. Begitu takbir, ya wis baca Fatihah, cepet-cepetan. Golek surat sing paling pendek. Kadang-kadang tempat sholat banding no. Iki kulu apa inna itu di inna bi kulu. Sama kok lo bahasa. Aku biyen ngono ya. Biyen ya ngono Pak. Sekarang Pak Ustaz sedikit banyak bisa dikendalikan. Karena apa? Sholat itu untuk Allah bukan untuk kita. Kita sudah lapor kepada Allah. Allahu Akbar. Jangan paham besar. Masa orang lapor ke susu? Jangan. Untuk Allah itu yang tenang, yang nyaman, yang bahagia. Makanya masjid kayak Yasin, kayak karpet, baunya harum. Itu supaya kita itu tenang menghadapi Allah. Aku senang masjid ini tidak termasuk yang mengikuti aliran blower-blower gede. Kalau masjid pasti waduh. Nggih, kipasnya kapal di pindahan masjid. Masya Allah. Karena Masjid Al-Kausar sih waduh Pak. Madhep imam pojok tembok ini madhep imam. Bukan suaranya yang bukan anginnya yang kencang Pak, tapi
suaranya yang berisik. Wes. Matikan. Nanti bosan panas. Kalau nggak mau panas beli AC. Matikan. Ganggu wong khotbah. Khotbah pingin enak. Salonnya gak enak. Diganggu ambek suaranya kipas. Ya apa pingin enak. Beli AC dong. Duit aja ditumpuk nang bank. Tumpuk nang alhamdulillah masjid kita dananya 1,5 M. Blore kapal sing dimasak nang masjid. Amir kucluk iki. Akhirnya terus sebel. Misalnya apa? Pak Dewi dituntut menjadi pendakwa yang berkualitas, yang nyaman, enak didengar. Masjidnya epek-epek. Ya dikualitaskan juga. Makanya aku termasuk orang yang menganut kepada apa ya, update kemajuan terbaru. Saya senang ya, termasuk sekarang per Januari PPN sudah naik berapa persen? 12%. Saya kemarin ditanya itu sama orang-orang, gimana ya ini pemerintah nggak bener ini. Masuk naik 12%, mangan kok kena 12%, gak usah bingung. Kalau pemerintah sudah menaikkan 12%, maka kita juga harus naik 12%. UT naik 12%. Gitu aja kok repot. Gimana? Tes jelas naik Pak 12% ini. Kan apa? Jadi kok saya bingung, ojo selamanya 2000 terus enggak. Ngoyo, biar 2000 saya ini biar 5000. Naik kenapa? 12%. Termasuk belanja. Iya Bu, belanja naik Pak 12%. Pada istri pengumuman 12%. Tidak apa-apa, naik kabeh, pokoknya podo naik. Sing gak oleh itu pemerintah naik, rakyat gak oleh naik, itu sing gak oleh. Ngono Pak. Maka tempat saya khotib itu sekarang naik Pak 600.000 Pak. Tempat saya per hari ini, per Januari tak naik no. Duit rakyat, duit umat. Tapi tak kayak peringatan yang misalnya, mohon jangan diwakilkan. Kalau diwakilkan balik no. Tapi ini gede Pak, kalau diwakilkan no. Sing diwakil lagi bahasa orang itu sekat. Tak milih